pasar, harga pas tapi masih bisa ditawar. Itu jadi pasar. Itu beda dengan mall ya. Harganya harga pas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurlah. Puja puji syukur hanya ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, tatkala dengar kata pasar, apa yang dibayangkan? Ngomong pasar, rame, apalagi transaksi, kulaan, nomalik, copet. Pasar ini dalam bahasa Arab disebut dengan suk. Suk itu dari kata sak itu dengan bentuk jamaknya suk itu artinya betis. Jadi suk itu artinya betis. Betis ini antara lutut dan kaki, itu namanya betis. Apa hubungannya pasar sama betis? Karena di pasar itu orang-orang sama berdiri menopang kakinya dengan betis. Karena di pasar itu tidak disediakan tempat duduk. Toko-toko kan ono duluan, tidak ada yang berdiri. Dan suk itu juga berasal dari kata sako ya, suku artinya menggiring. Karena orang-orang itu berbondong-bondong bagaikan orang digiring masuk ke pasar. Apalagi 10 hari kedua di bulan Ramadan seperti ini ya. Itu tambah banyak. 10 tiga yang terakhir, masya Allah, tambah muadah, wil-wilan ya. Pasar, harga pas tapi masih bisa ditawar. Itu jadi pasar. Itu beda dengan mall ya. Harganya harga pas semua. Ada sebuah hadis yang menjadi renungan, hadis riwayat Muslim, berarti ini hadisnya sahih. Ahabbul bilad ilallah masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Yang paling dicintai Allah adalah masjid, yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Jadi sampai dulu saya ngomong ini kan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gagal paham ya. Masih ada terusannya. Jangan kondisi. Masih ada lanjutannya. Al-Imam An-Nawawi menafsirkan hadis ini. Kenapa kok pasar menjadi tempat yang dibenci oleh Allah? Karena biasanya pasar itu tempatnya kejelekan. Orang yang curang, mengurangi timbangan, menipu, transaksi riba, sumpah palsu, nyalai janji, lupa sama Allah, dan lain-lainnya. Karena banyaknya kemaksiatan, pelanggaran, kejelekan yang ada di pasar itulah, maka tempatnya yaitu pasar itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan masjid. Masjid itu tempat turunnya rahmat, kasih sayang Allah, kedamaian. Orang kalau masuk masjid itu damai, tentrem, apalagi baca Quran, masya Allah. Ya, baca waqiah, belum dapat 3 itu sudah mundur. Ketenangan udah turun. Itu nyata ya. Ini terbukti, nggak terbukti uang kembali.
Maka ini dikatakan la takunanna istata'ata wa lam yakurusuk. Kalau bisa, kalau sampai datang ke pasar, main kerja di pasar, iso, jangan menjadi orang yang pertama kali datang ke pasar. Ya boleh ke orang pasar, tapi ojo disi, ojo nomor siji di pasar. Dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Karena ma'rakatus syaitan. Karena pasar itu tempat berkumpulnya setan, dan disitulah ditancapkan bendera-benderanya setan. Bahkan pasar itu innasuk mabyadu syaitan wa mafrad. Setan itu tempat ngendoki. Pasar itu tempat ngendoki setan. Tempat ngendoki setan beranak pinak netes itu di pasar. Jadi akeh setan. Mongko ojo seneng nang pasar. Beda butuh nang pasar kalau seneng nang pasar. Kalau kawin nang pasar ini jadi seneng nang pasar. Apa? Cuci mata. Ini bahaya. Disebutkan juga bahwa malaikat itu kalau ada orang yang datang ke masjid duluan, nah ini dari jamaah waqiah ini yang paling dulu siapa datang dulu, itu dituti malaikat dan malaikat mengibarkan benderanya. Jadi sebetulnya kalau saya punya kacamata yang bisa lihat malaikat, ini ada salah seorang itu disertai malaikat kalau bendera itu. So boleh simpan kondisi yang masjid. Dan malaikat terus akan menyertainya sampai dia pulang, sampai dia masuk ke rumah. Sementara tatkala orang pergi ke pasar yang pertama kali dituti setan, itu nggak gendiro bisa. Di tengah itu wong sing teraktif, orang paling pertama masuk ke pasar. Maka masuk ke dalam pasar itu bukan dosa, bukan tercela, bukan jelek. Kenapa? Karena Rasul sendiri juga datang ke pasar. Bahkan tidak ada nabi kecuali nabi itu juga masuk pasar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Tidak ada utusan atau nabi sebelummu, sebelum kanjeng Nabi dari para rasul illa innahum la yakuna fa'al, kecuali semuanya mereka makan wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar. Jadi masuk ke pasar, jadi tidak apa masuk pasar. Pasar itu tempatnya transaksi jual beli. Bagaimana hukum jual beli? Ya tidak apa-apa. Bahkan Allah saja jual beli. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, dari orang yang beriman, anfusahum, dibeli jiwanya oleh Allah, wa amwalahum, hartanya dibeli oleh Allah, bi anna lahumul jannah, dibarter dengan surga. Jadi sampai dituku di sisi Allah, dituku benopo, dituku di swarga. Nah karena jiwa kita dibeli oleh Allah, mestinya apa yang kita perbuat sesuai dengan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tercela bukan transaksinya, bukan pasarnya, tapi yang tercela adalah menipunya, berbohongnya, sumpah palsu, dan yang lain. Ini sekedar intermezzo ya. Ini cara pedagang menjual sepatu. Dia teriak-teriak, beli satu dapat dua, beli satu dapat dua. Di kaki lima ada orang yang teriak-teriak menjajakan dagangannya, beli satu dapat dua. Memang barangnya apa? Sepatu gitu. Ada sales datang ke seorang petani. Sales ini menjual sepeda motor. Ayo lah Pak, beli sepeda motor. Sampai ini ngosok bagi petani nggak punya sepeda motor, nggak sukses kan. Kata petani ini, dia punya sapi. Daripada uangku tak belikan sepeda, lebih baik aku beli sapi, tak pelihara sapinya. Katanya saya lah, coba apa sama pikir. Anda nanti akan terlihat bodoh kalau kemana-mana nanti naik sapi, mana kamu naik sapi. Kata petani
ceritanya ya masih goblokan kayak aku apa, ada orang melihat ada orang memerah sepeda motor gitu. Karena sapi kan diperah, soalnya ini sepeda motor diperah juga gitu. Ada ceritanya orang sales menjual vacuum cleaner, alat penghisap debu. Assalamualaikum, begitu dibuka langsung sales ini melempar kotoran, debu dan berbagai macam kotoran itu ke lantai. Maaf Bu, ya ini saya tanggung, saya jamin ini semuanya bersih di dalam beberapa menit saja. Saya punya alat ini. Pokoknya kalau nanti tak bersihkan masih ada sisanya, saya bersedia untuk memakannya, untuk meyakinkan dalam. Katanya ibunya ya sudah silakan makan. Kenapa? Di sini nggak ada listrik. Aku belinya kan comolan. Ini pedagang-pedagang aneh kan, pedagang yang tak bisa ditawar, tukang roti. Kenapa? Jualnya roti tawar, tapi nggak bisa ditawar. Pedagang yang paling nekat, ada pedagang tukang gas, sudah tahu di turunan masih bilang gas, mesti kan rem, gas. Pedagang yang kurang kerjaan, apa itu? Tukang nasi goreng, udah tahu nasi makan sih digoreng. Ada pedagang yang tak kenal kata menyesal. Siapa itu? Tukang bubur. Nasi udah jadi bubur masih dijual juga. Ada pedagang yang paling aneh. Siapa itu? Pedagang ikan. Ikan mati dibilang segar. Ikannya mati dibilang segar. Pedagang paling konyol. Tukang cetak foto. Ditanya 3 kali 4 berapa? 15.000. Sekali lagi, yang tercela itu adalah menipu, berbohong, sumpah palsu, mengurangi timbangan dan seterusnya. Al-Imam Al-Ghazali berkata, wasuk wal masjid wal bait hukmu wahid. Pasar, masjid, rumah itu sama saja. Karena yang menyelamatkan bukan masjidnya, bukan tempatnya. Wa innaman najat bit taqwa. Yang menjadi keselamatan itu ketakwaan yang ada di dalam dirinya, diri seseorang. Kami man huwa fi suq hukmu ayyadul masjid. Betapa banyak orang yang ada di pasar namun secara hukumnya ada di masjid. Kalau ada orang datang ke pasar tapi dia berzikir, dia meskipun di pasar tapi pahalanya sama seperti di masjid. Sementara orang yang datang ke masjid tapi pikirannya ada di pasar. Wah, maka banyak para sahabat itu seperti Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wahid. Inilah contoh-contoh orang yang datang ke pasar untuk bukan berjualan, tapi mencari pahala. Bagaimana caranya? Baca doa, baca zikir ini. Barang siapa yang membaca zikir ini ketika masuk pasar, maka Allah akan mencatat 1 juta kebaikan, menghapuskan 1 juta kejelekan, dan mengangkat 1 juta derajat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Apa itu? Kita baca sama-sama. Ini zikirnya. Tatkala baca, tatkala masuk pasar. Ini wajib dihafal ini. Yang di pasar, di toko, bendino ning pasar, kudu hafal ini. Saya nggak hafal mesti lagi. Ya, dihafal. Ini teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca cukup 1 kali. Kalau masuk gerbangnya pasar, Anda akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Jadi dulu sahabat ada yang datang ke pasar bukan untuk jual beli, bukan apa. Mau kepingin mau dongo ini, baru mau dongo mau ini, soalnya 1 juta kebaikan.
apalagi sampai yang tiap hari datang ke pasar, kan jangan lewatkan gelar. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Inna Allah ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebenarnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka sebagai bayarannya. Maka Allah memilih jagat raya, namun memposisikan sebagai pembeli dan kita sebagai penjual. Jika kita sudah menjual, maka semua milik kita harus diperlakukan sesuai dengan kehendak pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pasar di surga. Di surga ada pasar. Inna fil jannati la suqan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya di dalam pasar terdapat, di dalam surga terdapat pasar. Di swarga. Jadi pasar bukan hanya di dunia. Nanti di surga ada pasar. Ya'tuna kulla jum'atin, yang didatangi setiap satu pekan sekali. Jadi ahli surga berbondong-bondong datang ke pasar di surga setiap satu pekan sekali. Fatahubbu rihus shimali fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim. Kemudian ada angin yang berhembus mengenai wajahnya, pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala. Maka dengan angin yang berhembus kemudian sing lanang dadi tambah ganteng, wa jamalan, dan tambah baik, bagus, pakaiannya tambah baik. Fayarji'una ila ahlihim, setelah dari pasar kemudian pulang ke rumahnya. Waqadisdadu husnan wa jamala, dalam keadaan mereka bertambah ganteng dan bertambah baik pakaiannya. Fayaqulu lahum ahluhum, keluarganya yang ada di istana-istana surga mengatakan, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Tuh, kok masih tambah ganteng sampai mas, pakaian tambah sain. Jadi gara-gara habis pergi dari sepulang dari pasar di surga. Jadi orang datang ke pasar itu pulangnya tambah glowing, pakainya tambah bagus dan modis. Ini pasar yang ada di surga. Al-Imam Nawawi menjelaskan, pasar di surga itu bukan pasar untuk jual beli seperti sini. Al-Murad besok majma'un lahum yajtami'un, jadi tempat kumpul-kumpul tadi. Kama yajtami'un nas fi dunya fi suq, sebagaimana orang kumpul di pasar. Jadi tempat untuk kumpul-kumpul saja. Kenapa? Karena nanti di tempat perkumpulan itu nanti akan bertemu teman-teman, konco-konco, kenalan. Dan bertemu teman itu ikhwan jala'ul ahzan. Kata Sayyidina Umar, bertemu teman itu bisa menghilangkan kesusahan. Mulai gak bertemu ke omah dekem susah. Omongnya masalahnya ini berujung dewi susah. Begitu keluar ketemu konco bisa menghilangkan stres, kesusahan. Maka seperti itulah di surga orang-orang yang keluar datang ke pasar ini, maka akan bertambah kegembiraannya tatkala pulang. Makanya datang ke pasar itu senang. Makanya pengajian kita disebut dengan pasar waqiah. Ini wong semangat menekani waqiah, padha karo semangate wong tekonan pasar. Maka ada dua pasar, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, alla yamna'u suqud dunya an suqil akhirah. Jangan sampai datang ke pasar dunia menghalangi dia datang ke pasar akhirat. Artinya apa? Lek sampai siang terkonek pasar, ojo sampai terhalang datang ke masjid, karena masjid itu pasar akhirat. Jadi sampai terkonek pasar dunia silakan, tapi jangan sampai ketinggalan masuk pasar akhirat, yaitu masjid. Orang-orang yang dia sebagai pedagang tapi juga nang masjid sergap dilem itu si Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, perdagangan. Wala bai'un, tidak dilalaikan oleh jual belinya, an dzikrillah, dari mengingat Allah, yaitu mendatangi masjid untuk melakukan sholat. Mulane wong-wong biyen niku para wali biyen niku mesti ngedekno masjid niku cedeke pasar. Coba dari mana-mana pasar di kecamatan itu mesti gandeng karo masjid. Kalau pasar masjid, di pasar masjid.
supaya gandeng dua-duanya ini. Orang yang datang ke pasar dunia, dia tidak ketinggalan pula datang ke pasar akhirat, yaitu masjid. Dia nang pasar, dia nang masjid, itu digabungkan dari sana. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yo nang pasar krepet, pasar lama, pasar gunung legi, pasar gadang, tapi terpergi yo nang pasar lagi. Sing serta insyaallah semakin dekat dengan hari raya, insyaallah Allah akan membuka keberkahan rezeki kita. Amin ya Allah. Amin. Ini mohon yang sangat berterima kasih salah satu aku dan hanya Allah yang mencuai. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.